Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya percaya semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja. Saat ini kita akan melanjutkan, kita akan bersama-sama beribadah dan terlebih kita akan bersama-sama melanjutkan sharing firman Tuhan yang pembahasan kita minggu lalu yaitu dengan tema ibadah, penting ibadah atau penting ibadah dengan saya menggunakan metode tematik. Dan hari ini juga kita akan melanjutkan bagian dari metode tematik itu, yaitu dengan tema doa. Nah teman-teman, sebelum kita membahas jauh tema kita pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan terus menolong menyertai kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong berikan kami hikmat-Mu dari Tuhan, dan terlebih berkati kami semua, baik teman-teman kami yang di rumah dan yang menonton video ini, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan dan membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini seperti saya katakan di awal tadi, saya akan memberikan tema, yaitu dengan tema doa. Ya, tentu teman-teman tahu bahwa doa itu sangat penting. Setiap orang pasti akan berdoa, pasti berdoa. Orang yang memiliki agama tentu dalam agama mereka pasti diajarkan tentang doa. Entah itu agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha pun itu di dalam agama mereka pasti ada namanya doa. Lalu di dalam kita kekristenan, saya tidak membahas banyak hal dari bagaimana agama lain berdoa, tapi kita akan membahas tentang doa di dalam agama kita sendiri, itu Kristen. Ya. Kita perlu mengetahui bahwa doa itu penting untuk kita lakukan. Ya. Kenapa penting? Sebelum saya membahas kenapa itu penting, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari doa tersebut. Definisi doa, saya telah mencari di dalam KBBI. Saya melihat di KBBI, doa itu adalah suatu permohonan. Di dalamnya itu ada permohonan, ada harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan sendiri atau di dalam Alkitab, ya, doa itu adalah suatu permohonan yang ditunjukkan kepada Allah. Ya, doa adalah suatu permohonan yang ditunjukkan kepada Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa doa adalah relasi antara kita, antara manusia dengan Allah kita, Allah yang kita sembah. Dan di dalam doa itu sendiri kita ada menyampaikan permohonan, memuji Tuhan, serta memberikan penyembahan kepada Tuhan kita. Itu yang ada di dalam doa. Teman-teman, itu adalah bagian dari hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Nah, jadi kenapa penting doa? Karena doa itu adalah seperti saya katakan dari kesimpulan dari definisi doa. Karena doa itu adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan, orang yang memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita akan berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap doa-doa kita, Allah atau Tuhan kita tidak secara langsung akan menjawab. Banyak orang yang kecewa kalau doanya tidak dijawab. Banyak orang yang menginginkan doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, perlu kita mengetahui bahwa doa-doa kita itu bisa saja Allah langsung menjawabnya, atau Tuhan langsung menjawab. Bisa juga Tuhan memberikan proses kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan juga pengen tahu, pengen kita anaknya ini, apakah kita ini sungguh-sungguh beriman kepada Dia atau tidak? Doa adalah bagian dari iman kita. Kenapa saya katakan bagian dari iman? Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan kita menyampaikan segala sesuatu keluh kesah kita bercerita kepada Tuhan. Kita menyampaikan kepada Dia. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita itu adalah, Tuhan kita sembah itu adalah hidup. Itu namanya iman dalam hidup kita sendiri. Itu adalah bagian dari iman kita. Teman-teman, ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama kita akan melihat bagian dari ayat
ayat referensi ini akan membantu kita bahwa doa itu penting untuk kita lakukan. Yang pertama kita akan melihat dari perjanjian baru. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 teman-teman, kita akan melihat di dalam itu akan ada pembahasan tentang doa. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya. Teman-teman harus mengetahui hal demikian, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan kepada kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan kepada kita, Ia akan mengabulkan doa kita. Tetapi, ya, bukan dalam jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai kehendaknya. Nah, seperti saya katakan tadi, banyak orang kecewa kalau doanya tidak dijawab. Tapi ingat, apakah doa yang kita sampaikan itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Apakah permohonan, permintaan yang kita berikan kepada Tuhan itu sesuai keinginan Dia atau bukan? Itu perlu kita catat, kita perlu ketahui akan hal itu. Makanya mulai saat ini kita harus sadari, doa yang saya sampaikan kepada Tuhan itu apakah sesuai kehendak Tuhan atau bukan? Ya, sehingga nanti kita sehingga dalam diri kita nggak ada kekecewaan. Jadi teman-teman, ingat, lihat lagi, apakah sudah sesuai keinginan dengan kehendak Tuhan atau belum apa yang saya doakan, apa yang saya mohon kepadanya. Dan berikutnya kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, kita akan melihat bagian ini teman-teman. Ya, apa yang dikatakan tentang doa lagi? Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, berdoalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita harus berdoa dalam setiap waktu. Kenapa? Kita tidak tahu dalam hidup kita ini apa yang akan terjadi. Jadi kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Makanya dikatakan di akhir ayat ini untuk segala orang kudus. Kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Tuhan harus benar-benar memiliki relasi atau hubungan kepada Tuhan dengan baik. Untuk apa? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan tadi untuk berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berdoalah, jangan tinggalkan doa, karena doa itu penting. Bagian berikutnya yaitu Yakobus 5 ayat 13, masih di perjanjian baru teman-teman. Yakobus 5 ayat 13, kita akan membacakannya. Teman-teman silakan membaca di rumah ya. Yakobus 3 ayat 15 mengatakan demikian. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tapi dari dunia. Yakobus 5 ayat 13 ya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, di sini dikatakan kepada kita tidak hanya berdoa saja, tapi di dalam doa kita harus memberikan suatu pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan seperti definisi yang saya sampaikan tadi. Banyak orang salah mendefinisikan tentang doa ini. Banyak orang mengatakan doa adalah dengan berbahasa roh. Ya, kita harus berbahasa roh, itu adalah bagian doa. Teman-teman, dalam firman Tuhan memang dituliskan tentang bahasa roh. Tapi ingat, yang disampaikan kepada kita di sini adalah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan seperti yang disampaikan orang dengan berbahasa roh. Tetapi di sini dikatakan kepada kita, jikalau seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Menderita maksudnya
jika kita sedang di dalam kesusahan, kita memohon kepada Tuhan, kita menyampaikan kepada Tuhan dengan suatu puji-pujian yang indah kepada Tuhan, bukan dengan berbahasa roh. Apakah bahasa roh itu tidak ada? Ada. Tapi kita sebagai orang yang saat ini beriman kepada Tuhan, bahasa roh itu bukanlah sesuatu yang harus dipelajari. Kita perlu mengingat itu. Tapi penyembahan ini dimaksud di sini, menyanyi yang dimaksud di sini bukan menyanyi dengan bahasa roh. Tetapi banyak orang salah menerjemahkan ini. Tapi saya mengatakan kepada kita bahwa ini adalah bagian dari bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam doa kita itu sendiri. Memuji Tuhan dalam doa bisa. Kita menyanyi saat berdoa bisa. Kita tutup mata sambil bernyanyi, dalam nyanyian kita itu ada doa-doa permohonan kepada Tuhan. Kita bernyanyi kepada Tuhan, kita bernyanyi dengan kepada Tuhan dengan bernyanyi kita berdoa kepada Tuhan bisa kok. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan melihat di dalam Amsal Perjanjian Lama sekarang. Perjanjian Lama, ya. Amsal 15 ayat 8. Kita perlu tahu. Amsal 15 ayat ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Ya. Ini tentang suatu nasihat yang dituliskan oleh penulis di sini, ya. Kita perlu mengingat, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenan baginya. Ini adalah ketulusan dari kita. Bagaimana kita menyembah Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ketulusan dari hati kita. Orang jujur, tuluslah. Jika kita berdoa memohon kepada Tuhan sesuatu, tuluslah di hadapan Tuhan. Jangan dengan keterpaksaan, karena ada yang kita inginkan. Kita harus jujur terbuka di hadapan Tuhan. Buka semuanya di hadapan Tuhan. Jangan ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Karena jika ada yang kita tutupi, itu adalah bagian dari kekejian di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan melihat akan hal itu. Nah, berikutnya di dalam Mazmur 140, di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa kepada kita, saya akan membuka untuk kita saat ini. Di Mazmur, ya. Di dalam Mazmur 145 dikatakan bahwa Tuhan itu dekat, ya. Tuhan itu dekat kepada kita. Bentar, saya akan membuka Mazmur 145 ayat yang ke-8. Ayat ke-18, ya. Ayat ke-18, Tuhan dekat pada Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, di sini dalam firman Tuhan ini menuntut kita untuk setia kepada Tuhan, ya. Kenapa kita dituntut untuk setia kepada Tuhan? Karena kita ini adalah orang-orang beriman. Kita harus setia, kita harus ada, karena itu sifat dari Allah. Setia itu adalah sifat Tuhan, sifat-sifat Allah kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki kesetiaan, bagaimana kita berdoa, memohon? Bagaimana Tuhan kita bisa melihat? Bagaimana Tuhan kita bisa mau mendengarkan? Bagaimana Tuhan kita akan menjawab doa-doa kita? Sedangkan kita sendiri tidak setia kepadanya kok. Ingat, di dalam Keluaran dikatakan bahwa Allah kita cemburu. Tapi cemburunya di dalam Keluaran itu bukan cemburu kita seperti manusia. Cemburu Allah dengan cemburu manusia itu berbeda. Cemburunya Allah itu untuk demi kebaikan kita semua. Jadi di sini kita dituntut untuk setia kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jika kita berseru kepadanya, jika kita telah memiliki kesetiaan kepada Tuhan, tentu ketika kita berdoa, memohon, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tentu Tuhan atau Allah kita akan mendengarkan setiap apa yang kita inginkan. Tuhan akan melihat, oh ternyata anakku setia kepadaku, saya juga akan tetap setia, saya juga setia kepadanya. Saudara, teman-teman yang terkasih, kita harus mengingat bahwa di dalam Yeremia 29
ayat 12 mengatakannya. Dalam Yeremia, saya akan membuka Yeremia 29 ayat 12. Kita harus mengetahui akan hal ini. Dalam Yeremia 29:12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita perlu mengingat ini. Ini bagian dari kesimpulan bahan kita pada hari ini. Doa adalah sesuatu keharusan. Ini ada kesimpulan. Saya akan menutup bagian dari doa ini. Doa adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan oleh orang percaya. Kita harus berdoa. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang percaya, agar kita lebih peka terhadap perkataan Tuhan. Karena di dalam Yeremia tadi mengatakan bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi janganlah kita pernah meninggalkan doa. Janganlah kita tidak pernah berdoa. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengarkan engkau dan saya dan teman-teman semua. Jangan pernah lupa berdoa. Tetaplah berdoa, memohon, berserulah kepada Tuhan. Di dalam keadaan saat ini, di dalam kondisi saat ini, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak muda, anak-anak Kristen yang baik, mari kita terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Ia dekat. Karena dikatakan di dalam Yesaya, selagi Allah kita dekat, selagi Allah kita bisa ditemui, marilah kita menyerahkan diri, berbalik kepada Allah kita. Jika selama ini kita masih longgar-longgar, jarang berdoa, marilah mulai saat ini anak muda, mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan kita, memanggil nama Tuhan kita, karena hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian sharing firman Tuhan kita pada hari ini. Saya menyampaikan kepada kita, tetap jaga kesehatan dan marilah kita tetap di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami telah sharing, dan ampuni kami Tuhan jika selama ini kami sering melupakan Tuhan. Dan inilah waktunya kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kami, dalam pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.